Halo semua, kembali lagi di podcast What Do You Want To Be? Tempat di mana kita akan membahas terkait tips and trik untuk menggapai cita-cita dan seputar dunia pekerjaan. Jika podcast kemarin kita telah membahas mengenai seputar dunia pekerjaan, maka podcast kali ini kita akan membahas seputar dunia perkuliahan. Namun sebelum podcast ini dimulai, izinkan saya untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Vanisha Lutfi Atma, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dari program studi Agroekoteknologi Angkatan 2023. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh. Baik, kakak bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Vanisha. Perkenalkan, nama saya Ranjib Siombing. Saya dari mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian juga, Angkatan 2021. Nah, Kak Rajif ini berasal dari mana ya kalau boleh saya tahu? Oh, asli saya dari Sumatera Utara dan tinggalnya sekarang di Bekasi. Oh, begitu ya Kak. Nah, kalau di Sumatera Utara ini, komoditas pertanian apa sih Kak yang saat ini lagi sering ditanam oleh para petani gitu? Oke, mungkin yang umumnya gitu ya. Iya. Komoditas umumnya di sana itu padi. Padi. Ada padi, ada jagung gitu. Ada kacang tanah juga. Kalau Vanisha dari mana asalnya kalau boleh tahu? Saya dari Madiun Kak. Sama juga dengan Kak Rajif. Komoditas yang pada umumnya ditanam itu ada padi, jagung gitu. Menarik. Menarik ya Kak ya. Nah, langsung saja ke sesi yang kita tunggu-tunggu karena kita hari ini kedatangan tamu spesial dan seorang mawapres. Tentunya kita akan mengobrol terkait bagaimana sih menjadi mawapres itu dan kiat-kiat apa yang harus dilakukan agar menjadi mawapres serta kegiatan apa sih yang biasanya mawapres lakukan gitu. Oke. Sebelumnya apa kabar Kak Rajif? Kabar baik. Apa kabar Vanisha? Nah, kabar saya juga baik juga. Oke. Nah, saya ingin bertanya nih Kak, bagaimana awal cerita Kak Rajif ini memiliki ketertarikan untuk menjadi seorang mawapres? Oke, ketertarikan menjadi seorang mawapres ya. Awalnya sejak SMP, SMA juga saya udah sering ketertarikannya untuk lomba gitu, kompetisi. Dan dulunya di sana kompetisinya adalah olimpiade, misalnya bidang biologi gitu, atau enggak bidang matematika gitu. Nah, kemudian sejak kuliah di awal maba itu kan kita ada PKM ya yang menulis suatu karya tulis ilmiah. Dan saya itu tertarik banget untuk menulis gitu. Jadi untuk meriset suatu masalah, terus kita kasih inovasi gitu. Nah, dari situ saya memiliki tertarik untuk mengikuti kompetisi di perkuliahan dan saya sering lihat IG Prisma dan di situ banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang sering lomba dan IG Prisma ini salah satu IG yang menjadi pusat informasi saya. Nah, dari situ saya melihat bahwa ada Kak Zul, Kak Atik juga yang lainnya itu sering lomba dan saya tanya-tanya kepada mereka. Misal kating-kating yang lain juga saya tanya, apakah ada kesempatan menjadi mahasiswa berprestasi gitu di UB, khususnya di UB ya, karena awalnya masih penasaran apakah ada mahasiswa berprestasi di UB, gimana caranya gitu. Nah, mereka tuh langsung ceritain detail gitu dan disuruh kayak sering aja lomba dan nanti ada seleksi internalnya. Nah, dari situ saya tertarik Kak, bahwa ternyata kakak tingkat juga mendukung kita gitu supaya mengikuti kegiatan lomba ataupun menjadi mahasiswa berprestasi, sehingga saya mengikuti alurnya, bagaimana cara untuk mendaftarnya, bagaimana cara untuk masuk dalam finalisnya dan seperti itu. Nah, jadi ketertarikan untuk menjadi mawapres itu sudah ada sejak awal ya Kak ya, karena memiliki kemampuan pada suatu bidang, terutama hal kepenulisan, serta setelah itu mencari informasi baik melalui media sosial atau secara offline. Selanjutnya mulai mencoba ya Kak lomba-lomba. Iya, betul. Baik, sangat menarik ya teman-teman. Jadi kita harus mau mencari informasi agar kita mendapatkan informasi terkait perlombaan yang dapat kita ikuti. Nah, selanjutnya setelah kakak ini dinyatakan sebagai mawapres, itu kegiatan apa sih Kak yang biasanya kakak lakukan gitu? Oke, baik. Setelah dinyatakan jadi mawapres, awalnya kan 2023 lalu saya dinyatakan jadi mawapres muda. Kemudian 2024 dinyatakan menjadi mawapres utama 1 dari FP. Nah, setelah jadi mawapres pastinya kita tidak hanya stuck di situ saja. Banyak opportunity yang harus kita kejar dan juga kita laksanakan ke depannya. Dan untuk saya sendiri
sejauh ini masih aktif untuk mengikuti kegiatan lomba, kemudian kegiatan workshop ataupun conference internasional gitu. Dan sebelumnya bulan lalu itu saya mengikuti exchange student ke Philippines. Untuk kedepannya saya mempersiapkan kegiatan kompetisi internasional secara offline. Jadi seorang mawapres itu sangat padat ya Kak ya kegiatannya, terutama selalu menyiapkan untuk lomba-lomba berikutnya gitu ya Kak ya. Nah, dalam mengikuti perlombaan ya Kak ya, saya percaya tuh dalam perjalanannya tuh tidak selalu mulus-mulus aja. Pastinya akan ada batu kerikil yang mungkin dapat membuat kita tersandung, baik itu di tengah jalan maupun saat hampir menuju finish. Nah, Kak Rajif ini sendiri pernah nggak sih Kak mengalami kegagalan dalam perlombaan? Mungkin bisa Kakak ceritakan, serta bagaimana sih Kak agar kita tuh mau mencoba hal baru lagi dan tidak menjalani down gitu pada diri kita? Oke, baik, terima kasih. Untuk kompetisi pasti ada kemenangan dan juga kekalahan ya. Nah, kekalahan itu biasanya kita sebut dengan gagal sementara untuk mencapai kesuksesan. Nah, untuk saya sendiri pasti banyak ya kegagalan yang udah saya lewati juga, dan juga mawapres yang lain pastinya udah pernah banyak gagal sebelum mereka mencapai kemenangan atau juara di berbagai lomba. Nah, untuk saya sendiri kalau semisal kita gagal satu lomba, jangan berkecil hati. Kita boleh sedih, tapi sementara aja. Habis itu kita mulai evaluasi lagi apa yang salah, apa yang kurang, baru kita lombakan lagi. Nah, dari situ kita pasti belajar ya, apa yang sebelumnya kita udah kejar ternyata masih gagal nih. Nah, terus dari situ evaluasi, kemudian kita perbaiki ke depannya. Nah, dan saya juga sering melakukan research noted gitu, dimana bahwa kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, inovasinya ini masih kurang. Nah, habis itu kalau misalnya kita evaluate itu dan kita cari inovasi atau teknologi yang lain gitu untuk menyelesaikan masalahnya, maka aku tulis. Jadi dari situ kita tahu track recordnya seperti ini, kita perbaiki di sini gitu. Dan ya pastinya kegagalan itu memang sakit ya. Tapi kalau misalnya kita bisa mengatasi kegagalan tersebut menjadi motivasi kita untuk bekerja, kemudian mengerjakan lomba-lomba kemudian harinya, itu menjadi kesuksesan. Jadi walau sekarang sudah menjadi mawapres tuh kegagalan tuh pasti pernah dirasakan ya Kak ya. Dan kita sebagai seseorang itu harus mau mencoba lagi sampai kita mendapatkan apa yang kita mau ya Kak ya. Iya, kalau Panisha pasti pernah nggak kalau kegagalan dalam suatu hal gitu secara umumnya? Baik, saya tuh juga pernah Kak beberapa kali mengikuti perlombaan, dan tentunya tidak selalu mulus gitu. Pasti akan ada kegagalan yang saya rasakan. Namun saya selalu meyakinkan pada diri saya bahwa kegagalan itu hal murni dan itu tidak bisa kita hentikan juga. Namun kita harus berani mencoba lagi. Kalau kita nggak berani tuh kesempatan yang nggak akan datang Kak ke kita. Seperti itu Kak. Cocok nih jadi mawapres. Aduh, kode kah ini? Boleh nanti saya coba ya Kak ya. Dan yang terakhir dan paling ditunggu teman-teman nih, bagaimana sih Kak tips and trik agar kita dapat menjadi seorang mawapres? Mungkin bisa Kakak jelaskan atau ceritakan terkait pengalaman Kakak juga gitu. Oke, tips and trik jadi mawapres. Kalau mawapres itu kan bukan hanya tentang akademik ya, bukan hanya kompetisi menang juara udah jadi mawapres, bukan. Itu kita banyak seleksinya internal juga ada, terus mungkin seleksi dari para juri juga ada, kayak bagian dari bagaimana kesehariannya ataupun bagaimana attitude-nya, bagaimana pengalaman dalam sosialnya, itu pasti ada dari dewan juri sendiri. Nah, untuk mawapres yang saya pernah ikuti itu seleksinya adalah mulai dari berkas nih. Di berkas itu ada CV, portofolio, dan juga karya tulis ilmiah. Nah, dari situ tipsnya adalah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Misal sekarang kalian udah tonton nih di Respendik ya, ada podcast ini. Nah, teman-teman yang tertarik langsung siapkan CV-nya dari sekarang. CV-nya itu isinya seperti biasa aja. Profil kita, kemudian akademik kita, professional skill, kemudian pengalaman kerja dan organisasi, serta mungkin bisa disiapkan beberapa lomba yang pernah diikuti dan menang gitu. Itu bisa disiapkan di CV. Kemudian portofolionya adalah untuk mendukung CV ini, bukti evidence dari apa yang udah kita tuliskan di CV. Nah, tipsnya untuk portofolio adalah jelaskan dengan detail. Dan penjelasan detail di sini itu bukan hanya menunjukkan sertifikatnya ini gitu, bukan. Jelaskan apa yang udah dikerjakan di situ, apa kendalanya, apa solusinya gitu.
gitu. Kemudian karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah memang susah-susah gampang ya. Dan tips dari saya untuk karya tulis ilmiah itu adalah sering melihat informasi ya, sering melihat informasi, berita, karena dari situ kita tahu bahwa ada isu, masalah, dan sering cari-cari jurnal. Nah, misal kita ada kan Scholar, Science Direct, nah itu bisa kita cek untuk menyelesaikan masalah ini apa ya yang udah pernah dilakukan gitu, teknologi apa, misalnya belum ada, oke cari yang sesuai gitu. Nah, dari situ nanti ada ketertarikan dari dewan jurinya untuk melihat, oke, berarti menyelesaikan masalah ini, solusinya ini lengkap gitu. Jadi bisa menjadi peluang menjadi Mawapres. Nah, kemudian tips yang lainnya adalah rajin-rajinlah mengerjakan kompetisi, mengikuti kompetisi dan sering-sering cari informasi di media. Di BEM kan udah banyak juga informasinya, jadi jangan lupa dicek-cek. Stay tune di Instagram BEM juga ya. Betul. Teman-teman. Nah Kak, saya memiliki ketertarikan nih mengenai membahas tips and trick tadi. Untuk sertifikat atau portofolio yang biasanya dapat dilampirkan itu berapa tahun terakhir Kak? Oke, untuk tahun terakhirnya adalah 10 tahun terakhir. Cuman karena kita mau Mawapres di perkuliahan ya, Mawapres di universitas. Jadi kita hanya bisa memasukkan sertifikat-sertifikat selama berkuliah. Jadi semisal ya, pasti 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun ya. Ya 2 tahun sebelumnya lah, karena kan misalnya saya Mawapres muda kemarin tahun 2003. Nah saya kan angkatan 2021, jadi kan itu 2 tahun sebelumnya. Nah itu pokoknya sertifikatnya dimulai dari awal kita masuk kuliah. Itu hanya itu yang bisa dimasukkan ke CV ataupun portofolio Mawapres. Begitu ya Kak? Iya. Nah selanjutnya kan untuk menjadi Mawapres itu kita juga harus rajin-rajin ya Kak untuk mengikuti perlombaan khususnya karya tulis ilmiah. Nah, sepengetahuan saya juga ya Kak, dalam penulisan karya tulis ilmiah tuh yang paling susah itu dalam penentuan judul. Mungkin dari Kak Rajif ini bisa dijelaskan bagaimana agar kita mudah dalam menentukan judul yang menarik gitu Kak. Oke, untuk menentukan judul yang menarik, mungkin di luar sana sudah banyak juga ya cara pembahasannya di mungkin webinar ataupun kalian pernah ikut workshop untuk karya tulis ilmiah. Tapi buat saya untuk membuat judul dari karya tulis ilmiah dan di tim juga saya sering membuat judulnya dibandingkan teman-teman saya itu biasanya saya membuat judulnya gitu kan. Terus kita list gitu. Nah, itu adalah cari dulu masalahnya apa. Masalahnya. Misalnya di awal itu adalah inovasinya. Mungkin kita bisa buat nama inovasinya gitu kan dari yang udah kita brainstorming di tim. Nah, terus kita buat nama inovasinya. Terus dijelasin ini inovasi apa dengan metode apa. Bisa juga basis apa. Nah, habis itu tujuannya. Goalsnya untuk apa? Misalnya guna menyelesaikan permasalahan distribusi pemasaran mungkin seperti itu, menuju SDGs 2030 atau Indonesia Emas 2045. Nah, itu biasanya sering digunakan ya. Nah, seperti itu dari saya. Berarti pemilihan judul itu juga harus sesuai dengan urutan-urutannya ya kayak agar dapat mencangkup semua isi dari karya tulis ilmiah. Betul, dan supaya menarik juri juga. Begitu ya Kak. Nah teman-teman, kita akan lanjut ke topik berikutnya. Karena Kak Rajif ini merupakan seorang Mawapres yang Kak, ada nggak sih Kak impact seorang Mawapres dalam dunia magang gitu? Oke, impact seorang Mawapres dalam magang kerja gitu ya. Iya. Sebelumnya saya udah pernah magang kerja di semester 6 dari program MSIB Kemendikbud, dan impactnya jadi Mawapres adalah itu tadi. Dari Mawapres kan kita udah belajar ya bagaimana akademik dan non-akademik, bagaimana penulisan, bagaimana kerja sama tim, kolaborasi dengan universitas yang lain juga, fakultas yang lain. Nah dari situ pasti sangat berimpak ke dunia kerja, karena dunia kerja itu kan kita kerjasama dengan orang yang benar-benar backgroundnya beda juga dengan kita kan. Nah dari situ awalnya juga seleksinya juga kita pasti masukin CV kan. Nah mereka juga pasti lihat track record kita selama akademiknya gimana, terus non akademiknya gimana. Nah itu impactnya di situ. Berarti track record itu sangat membantu ya Kak. Betul. Dalam seleksi magang gitu. Nah ini Kak Rajif juga dalam proses penyelesaian skripsi ya Kak. Ini Mawapres saat ini tuh membuat terkendala nggak sih Kak? Mungkin dalam pembagian waktunya gitu. Oh tidak, tentu tidak. Karena dari Mawapres sendiri itu kan pilihan kita sendiri ya. Jadi itu sebagai apa ya namanya? Mungkin pekerjaan
pekerjaan sampingan gitu kan. Mapres itu kan kita bawa nama FP dan bawa UB misalnya dalam kegiatan kompetisi. Itu kan sesuai dengan schedule yang udah mereka berikan. Misalnya ada mengikuti kompetisi ini timeline segini gitu. Nah, di sela-sela itu kita bisa memanfaatkannya untuk ke akademik kita juga untuk menyusun skripsi. Dan ada nih yang menarik nih dari skripsi itu dengan Mapres hubungannya. Dan gini, kalau kita udah jadi Mapres itu pasti kita kan udah pernah kompetisi ya. Nah, sekarang ada program, bukan sekarang sih, itu udah dari dulu itu program bahwa TA skripsi itu bisa dari prestasi, rekognisi dari prestasi. Jadi kita nggak perlu menulis dari penelitian awal lagi untuk menyelesaikan skripsi. Itu bisa dari dengan karya tulis yang udah pernah juara. Misalnya juara 1 internasional, juara 1, 2, 3 internasional atau enggak juara 1, 2, 3 nasional. Nah, itu bisa kita bawakan ke TA skripsi. Dan itu menjadi gelar baru gitu buat kita nanti di covernya ada kayak TA skripsi rekognisi gitu. Jadi itu makanya bahwa mengikuti Mapres itu menjadi supporting juga ke akademik kita dan itu saling berhubungan. Jadi jangan lupa kalian daftar Mapres juga. Baik Kak, jadi kalau Kak Rajif sendiri ini untuk skripsinya menggunakan track record penelitian yang telah dilaksanakan atau meneliti dari awal Kak? Oke. Buat aku tuh menariknya adalah meneliti dari awal. Karena gini, menurut aku bahwa skripsi ini adalah salah satu cara kita untuk menambah track record penulisan, terus menambah track record research. Dan aku memilih untuk meneliti awal itu dikarenakan ingin inline dengan rencana S2. Nah, di rencana S2 itu saya ingin ngambil manajemen gitu kan, manajemen bisnis gitu. Jadi menelitinya yang inline dengan itu. Memang karya tulis sebelumnya itu ada yang manajemen bisnis, tapi menurut aku itu ini adalah kesempatan bagus juga untuk melakukan penelitian lagi dengan record yang baru lagi. Begitu dari aku. Berarti seorang Mapres ini akan memberikan kepada kita juga impact yang mungkin untuk kedepannya juga ya Kak ya? Iya, betul sekali. Nah teman-teman, kita telah di puncak acara, maka mungkin dari Kak Rajif ada closing statement yang dapat diberikan agar teman-teman juga memiliki semangat dalam berkompetisi ke depannya. Oke, closing statement dari aku, mungkin aku izin menggunakan bahasa Inggris ya supaya lebih menarik lagi. It seems impossible until it's done, and it's not about how hard you want it, but how hard you willing to work for it. Baik, terima kasih Kak Rajif untuk closing statement yang sangat menarik ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bergabung untuk melihat podcast kita kali ini. Semoga wawasan yang dapat kita berikan kali ini dapat menambah semangat teman-teman dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di episode podcast lain kali. What do you want to be? See you. See you.